Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Hari ini aku dan Oci kita lagi mau pergi keluar beli makanan, sekaligus pengen ngeliat kayak gimana sih kondisi jalanan di hari Minggu, gimana kondisi seputar lalu lintas yang ada dari rumah kita di daerah Tanah Abang ke arah mana, Ci? Pluit. Ke arah Pluit. Jadi hari ini kita setelah berapa bulan ya aku sama Oci nggak nyobain nyupirin Oci. Jadi kita coba mematuhi protokol di kendaraan pribadi, jadi kapasitasnya nggak lebih dari 50%. Terus juga pakai masker, bawa disinfektan hand sanitizer ya. Terus juga memastikan kondisi kita sehat sebelum keluar. Kita nggak ngecek suhu tubuh sih, kita nggak punya suhu tubuh di rumah, tapi nggak punya termometer suhu tubuh. Tapi kita secara kondisi sih hari ini sehat, kecuali lapar nih, karena udah jam 12 nih, udah jam 12 lewat. Jadi kesana kita mau beli makanan, mungkin juga bungkus cemilan. Dan kayak gini kondisinya teman-teman di perjalanan kita. Jadi aku sengaja coba kasih lihat ke teman-teman gambaran kondisi lalu lintasnya. Secara umum sih jalanannya sepi ya, iyalah hari Minggu. Dari pagi mobil sama motor, kendaraan umum, kendaraan pribadi udah lalu lalang di ruas jalan Sudirman Tamrin. Nah kita sekarang kita sengaja nggak ngambil arah ke lewat tol karena kita pengen lihat kondisinya di jalanan non tol. Jadi kita arahnya ya sekarang mau ke arah Harmoni, terus ke kota. Dari kota kita ke arah Penjaringan, terus sampai ke arah Pluit. Mudah-mudahan sih nggak nyasar ya. Nggak nyasar kan, Ji? Nggak kelihatan nih Oci nih, harus direkam nih. Oci ngomong dulu dong, Ci, nggak kelihatan nggak, Uci? Harmoni teman-teman. Jadi betul-betul cenderung lalu lintasnya lowong dan nggak terlalu banyak kendaraan seperti pada umumnya. Mungkin karena ini hari Minggu juga dan kita masih PSBB transisi, virusnya masih ada, penularannya masih cukup tinggi, angkanya juga masih tinggi. Jadi memang bukan berarti di masa transisi ini kita udah bisa bebas, udah bisa keluar rumah dengan tanpa mematuhi protokol. Protokolnya masih ada teman-teman, jadi tolong dipatuhi dan kita jaga kesehatan kita sama-sama. Mungkin kita nggak takut ketularan, tapi jangan sampai kita nularin, siapa tahu, karena kita lihat di pemberitaan juga banyak yang orang-orang dengan tanpa gangguan itu yang sulit terdeteksi apakah punya kecenderungan reaktif terhadap virus atau imun tubuhnya juga bagus kayak gitu. Jadi selama 3 bulan ngapain aja kamu, Ci? Oci ini kebetulan masih harus ngantor setiap hari dari pertama PSBB kemarin. Bahkan dari Maret ya, Ci ya? Iya. Dari Maret Oci masih harus kerja, jadi setiap pagi masih harus ngantor, keluar rumah. Sementara aku di rumah, bisa kerja dari rumah dan sesekali aja keluar. Tapi memang ketika sudah diputuskan transisi kemarin, aku setiap sore sendiri coba juga untuk mulai keliling sambil olahraga, entah itu sepedahan atau jalan santai aja supaya badan sehat, tapi tetap menjauhi kerumunan, pakai masker, dan bikin urban vlog lagi akhirnya buat teman-teman. Tapi selama 3 bulan ini akhirnya kita juga menyempatkan diri buat ngedit video jalan-jalan kita ke Korea.
Abo Eco Trip. Kalau suka di like, kalau nggak suka ya boleh di dislike, tapi boleh juga didiemin juga. Mudah-mudahan suaranya kedengeran ya, karena pakai masker dan nggak terlalu kenceng juga aku ngomongin. Ini kita udah mulai masuk ke arah Glodok. Ini di Jalan Gajah Mada. Enak nih. Biasanya kalau Sabtu gini atau biasanya kalau hari Minggu, apalagi hari biasa ya, macetnya itu dari Harmoni udah mulai padat. Tapi di sini kita bisa lihat lalu lintasnya nggak terlalu padat. Kalau teman-teman gimana selama 3 bulan kemarin? Apa yang dilakukan? Apakah di rumah aja atau masih harus ngantor atau ada kegiatan lain yang teman-teman lakukan? Karena teman-teman aku ternyata banyak kegiatan-kegiatan yang dulunya nggak sempat dilakukan, tapi karena bisa WFH mereka juga bisa melakukan kegiatan itu, kayak belajar masak, belajar lukis, bebenah rumah, terus juga belajar sesuatu hal yang baru pada prinsipnya, dan itu kata mereka menyenangkan dan nggak pernah kepikiran. Walaupun mereka juga menyayangkan selama 3 bulan harus teleworking dan terbatas. Ya namanya juga ini ya teman-teman ya, sesuatu yang nggak kita inginkan. Siapa yang mau virus ada di dalam dunia kita? Tapi kenyataannya ada, dan kita sekarang sedang memastikan, paling nggak dari diri kita sendiri, kita tahu informasi yang tepat dan tahu bagaimana cara mencegahnya serta melakukannya. Semua orang pasti bisa kena teman-teman. Virus ini nggak mengenal kaya, miskin, tua, muda, ganteng, lebih ganteng, berpendidikan, tidak berpendidikan, tinggal di rumah mewah, tinggal di rumah sederhana, semua punya potensi tertular. Jadi seharusnya kita nggak menganggap orang yang kena itu sebagai orang yang buruk, sehingga mereka malu, malah ntar jadinya mereka nggak mau terbuka untuk berobat, dan penularannya jadi makin tinggi. Sekarang kita udah di Glodok, ada Glodok Plaza, ada petak 9 nih, belok kiri. Wah enak banget nih lowong seperti ini. Kita bisa nyampe sesuai dengan perkiraan waktunya, kurang dari 30 menit. Jadi mungkin 30 menit ini teman-teman akan dengerin aku dan Uci ngomong. Mayoritas aku sih yang ngomong. Ini sambil belajar-belajar juga, bikin video sambil berkendara. Ini masih terus sih. Bentar lagi kita akan masuk ke kota tua. Tapi kayaknya di pinggir-pinggir itu aktivitas. Boleh tolong videoin nggak, Ci? Aktivitas di pinggir-pinggir kayaknya udah mulai kelihatan. Landscape apa konten? Landscape kayaknya udah mulai kelihatan, jadi orang-orang udah mulai buka usaha lagi, udah mulai berinteraksi lagi. Ya pakai masker semuanya, aku lihat. Syukurlah. Dan memang masker ini jadi satu budaya yang baru ya teman-teman. Kayak dulu helmisasi dan juga sabuk pengaman. Dulu bukan jadi kebiasaan, orang susah banget untuk diajak berubah perilakunya. Ngapain pakai sabuk pengaman, ngapain pakai helm, keselamatan kan urusan saya sendiri, mati di tangan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi lewat aturan-aturan, sosialisasi dan juga penyadaran-penyadaran yang dilakukan oleh semua pihak, ya kita akhirnya sekarang sadar sendiri kalau mau naik motor, kita yang waras nih pasti pakai helm. Kalau mau bawa kendaraan pasti penumpang di depan pakai sabuk pengaman. Ini adalah kota tua. Nanti kalau kondisinya udah memungkinkan, kita coba masuk ke sana dan wisata lagi di kota tua. Tapi tentunya kondisinya harusnya udah jauh lebih baik nanti. Ini kemana, Ci? Kanan ya? Kanan sana? Oh, oke.
angkot juga sudah ada di sini. Pengemudinya pakai masker, jadi udah lebih berubah perilakunya. Wah, udah lama banget nggak sepedaan kesini nih. Kalau teman-teman sendiri gimana selama 3 bulan ini? Ada pengalaman nyobain ke tempat umum nggak? Ke sarana umum? Kalau ada tolong share di kolom komentar di bawah ya. Ini Jalan Roa Malaka. Jadi teman-teman, ini dulu bagian dari pergudangannya pemerintah VOC. Di sini sampai ke belakang sini karena dekat dengan sungai. Ada juga geladak apa namanya? Ya, tempat untuk penyimpanan lah, kayak gudang besar gitu. Ini dulu dinamain Roa Malaka. Ini sambal roa sih enak nih. Kita udah lama nih nggak makan sambal roa. Sambal roa paling enak tuh sambal roa bikinan Kirian ya. Sambal roa bikinan bokap. Jadi papa aku kalau bikin sambal roa tuh enak banget. Dan udah lama kayaknya kita nggak ke rumah juga. Bener, selama 3 bulan ini kita nggak main ke Depok ngelihat orang tua, ngejenguk mereka. Tapi sih so far masih bisa komunikasi online, sehingga kita bisa tetap tahu kondisinya, keadaannya. Nah, ini sekarang kita ada di Petak Asem. Di jalanan kecil yang hari biasanya macet sih, tapi sekarang udah lebih lowong. Terutama hari Minggu juga sih, karena hari ini hari Minggu. Kiri ya? Kiri Pluit, kanan Pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi kita mau ke kiri, ke Pluit. Sunda Kelapa ada Museum Maritim teman-teman. Selain di Pelabuhan Sunda Kelapa, maksudnya di daerah sini ada Museum Maritim juga. Dan ada Menara Syah Bandar. Teman-teman wajib ke situ untuk melihat sejarahnya dan juga informasi-informasi penting serta pengalaman wilayah kompleks yang udah ratusan tahun di Jakarta ini. Belok kanan ya? Iya. Kita sekarang mau ke arah Muara Baru, terus juga sana-sananya lagi deh. Ini kiri. Enggak, lurus. Biasa nilai PTS sih, tapi lurus. Jangan juga sih. Kiri ya? Masih lurus. Oh. Ini Masjid Luar Batang, masjid yang terkenal bersejarah yang ada di Jakarta dan jadi bagian dari masyarakat Jakarta selama udah lama banget ya. Aku juga sempat pernah ke sana, main ke sana dan melihat karya-karya seni, sejarah dan juga peradaban yang diwariskan dari leluhur dan masyarakat di seputar Masjid Luar Batang. Ini di belakang sini ada Waduk Pluit teman-teman. Dulu aku sempat sepedaan ke sana. Kayaknya nanti kalau udah normal perlu ke sana lagi untuk lihat perkembangannya. Apakah masih terpelihara atau sejauh mana sebenarnya masyarakat sudah memanfaatkan ruang terbuka yang ada di sana. Kalau bawa kendaraan gitu teman-teman, jadi aku nggak tahu jalan. Aku lebih suka ya udah jalan aja, nanti baru lihat nyasar apa enggak. Jadi Oci selalu bantuin buat navigasi, kasih tahu belok-belokannya. Dan aku lebih suka naik kendaraan umum. Motor pun udah berapa tahun ya? Udah setahun lebih kali aku nggak naik, nggak bawa.
Padahal dulu waktu masih pacaran sama Oci, Depok Tanah Abang naik motor hampir setiap hari. Sekarang kayak udah nggak kuat lagi ngelihat jarak, capek, umur, gitu ya. Gitu deh. Dan udah di Pantai Indah Kapuk. Jadi di sebelah kita ini udah ada Peak Avenue. Di sana ada Buddha Suci dan sebentar lagi kita akan lewatin masuk ke Pulau Reklamasi. Ini jalanannya masih konblok, jadi ciri khas banget nih di sini nih. Nggak aspal. Kalau bawa action cam kayak aku sekarang nih, goyang. Terakhir aku kesini waktu bikin video sepedahan. Jadi aku sengaja sepedaan dari rumah sampai ke Pulau Reklamasi dan melihat kondisinya waktu itu. Nggak nyangka juga sih dibuka dan boleh masuk ke dalam. Waktu itu bangunannya masih pada disegel. Rumah makan restorannya juga sudah ada yang kelihatan mau beroperasi tapi belum ada aktivitasnya waktu aku datang ke sana. Kayaknya di Pantai Indah Kapuk ini pembangunan terus terjadi nih buat pusat-pusat perniagaan, pemukiman, dan sarana fasilitas umum. Wow, udah nggak ada pos penjagaan ya. Dulu ada pos penjagaan di sini. Jadi kita waktu masuk ke dalam kadang-kadang suka dicek apa tujuannya. Kalau mau numpang ke belakang nggak ada soalnya. Oke deh, kita coba kawasan Pantai Maju, Golf Island. Kalau belok kiri Gold Coast, Apartment and Office, Garden House, and Oakwood. Kalau terus ini namanya Pantai Maju, kawasan Pantai Maju, Golf Island. Ini yang jadi ikonnya jembatan ke Pulau Reklamasi itu, desainnya unik. Jadi kalau naik pesawat kelihatan banget nih desain jembatan ini. Jadi di ini kita ada Muara Angke. Jadi di sini ada kawasan mangrove juga yang jadi barriernya masyarakat Jakarta kalau terjadi rob dan juga lain sebagainya. Wow, bisa loh jalan.
transportasi publik selain Transjakarta. Itu pun jaraknya, waktunya, dan jumlah busnya terbatas banget, masih terbatas. Dan arahnya hanya ke balai kota. Ada yang tinggal. Iya, kayaknya udah ada tuh, rumah-rumahnya udah dihuni. Oke, kalau belok kiri ke Peak 2, Beach View, Cluster Orkestra dan Concerto. Lurus cluster yang lain, Townhouse, belok kanan. Wow, keren banget. Itu dia Singkutang Mana? kanan. Ada kopi kangkok, ada Kung Fu Tang ada tuh. iya. Ini semua mobil pelan, pengen ngelihat dalamnya atau sengaja pelan? Wow. Jadi ini belum buka sih tempat makannya, tapi udah ada tenannya udah pada kelihatan apa aja. Berarti sebelum PSBB kayaknya juga udah dibuka nih, soalnya fasilitasnya udah tinggal makan. Ya kok nggak ada sinyal. Dan ini, ini ada public space-nya buat main anak-anak, kayak playground gitu, kayak children playground. Mau muterin sini atau kesana dulu? Sana aja dulu ya. Dulu soalnya masih ditutup, teman-teman. Ngomong-ngomong nih, kalau aku jalan kaki ngiterin ini kayaknya nggak kelar sehari. Jadi Sinyalnya jelek di sini. nih 2 arah. Untuk sementara 2 arah. Tapi kayaknya kita nggak, ini belum bisa kayaknya sih. Ntar aja lah. Kok orang-orang pada ke sana? Tadinya aku pikir mau naik jembatan itu, ternyata belum bisa. Itu mah sama aja kayak yang dari depan tadi ya. Iya. Oke, jadi kita muterin bundarannya aja dulu dan ngelihat perkembangannya. Oh, ini ada kawasan Pancoran Peak. Wow, jadi Pancoran bukan hanya ada di Depok, di kota dan di tempat-tempat lain, tapi ada juga di Peak. Ini kayak Chinatown kayaknya ini. Oh, keren. Ini ya desain-desain bangunannya itu ya, kayak Chinatown banget. Wah, Glodok punya adeknya sekarang di Peak. Iya. Jalanannya masih pada ditutup kesana-sananya tuh, jadi belum banyak yang bisa dilakukan sih selain melihat konstruksi yang dulu juga aku pernah lihat. Kalau mau ke klaster-klasternya ada pemeriksaan dan ada bilik disinfektan, tapi kayaknya nggak beroperasi. Tapi kalau perumahannya nih udah kelihatan banget bentuknya dan unitnya juga ready kayaknya. Menarik kayak mau beli aja ya. Bukan kayak mau beli, kayak bisa beli aja. Mau beli sih mau, bisa beli belum tentu. Ya namanya mimpi ya, siapa tahu bisa. Sekarang kita mau beli cemilan. Di sini kata Oci ada satu cemilan. Mudah-mudahan buka ya. Masuknya lewat mana, Ci? Cobain aja lah. Oh, ada New Life di situ. Ini lorong di Rukannya, rumah perkantoran dan rumah restoran. Coming soon. Hotpot. Mana, Ci?
Singfutang. Singfutang. Kamu turun nggak? Turun dong. Aku kan juga mau lihat. Parkir dulu deh. Parkir mundur. Ramai lagi. Pastilah. Lumayan adem. Oke teman-teman, itu tadi video dari kita. Terima kasih udah nonton. Kalau ada masukan, saran, tolong tulis di kolom komentar di bawah. Dukung terus aku dan Oci di channel YouTube Aboiko ini. Sampai ketemu di Urban Vlog, Aboiko Trip, atau podcast Aboiko lainnya. Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Sampai ketemu lagi. Dah.